Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang barokah ini Allah kumpulkan kita dalam majlis yang barokah, majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini mendatangkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, seperti biasa kita awali kajian kita dengan melancarkan doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik an taj'alal qur'an aw ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura. Gimana Bu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa na'udzu bika bi'azamatika an nughtala min tahtina. Baik, ibu sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa insya Allah setiap Senin awal bulan ya, kita akan melakukan kajian tafsir juga, tapi tafsir tematik. Ya, tematik maksudnya tidak urut seperti biasa kita urut dari awal juz sampai seterusnya. Ya, kalau ini disesuaikan dengan tema-tema yang kita inginkan. Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya tafsir maudhu'i. Ya, tafsir maudhu'i. Ya, kadang-kadang ada para ulama atau para pengarang menyusun tafsir itu berdasarkan tema-tema yang ingin dia bahas. Ya, jadi
Senin awal bulan, tolong ingatkan saya. Boleh juga misalnya ibu-ibu bilang, oh saya bagus Ustaz minta tema ini begitu ya. Tapi tetap tentu saya yang menentukan ya. Ibu-ibu kasih masukan saja. Ya kalau memang ada tema yang ingin dibahas. Ya insya Allah Al-Quran memang mengandung berbagai macam tema, ya mengandung berbagai macam pembahasan dari mulai akidah, ibadah, sosial, akhlak, bahkan sampai politik, kepemimpinan, pertahanan, jual beli, ya ekonomi, ya secara garis besar, begitu ya. Baik, yang akan kita bahas sekarang ini tema yang ya dasar, ya, tema yang mendasar, ya mungkin juga sudah sering kita dengar, tapi kita akan bahas melalui tafsir Al-Quran, ya, yaitu tentang fikih toharoh. Jadi babnya tema tentang fikih ya, fikih toharoh, yaitu kita akan membaca satu ayat dari surat Al-Maidah, ayat berapa Bu? Ayat 6. Jadi ingatin tuh ya, landasan tentang toharoh, tentang bersuci, ya, yang menjadi syarat sahnya sholat kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah nyatakan, ajarkan ya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Baik, silakan Ibu dibuka ya, bagusnya memang semuanya lihat ya, lihat ayatnya saja. Nggak usah terjemahannya dulu, ntar terjemahannya baca di rumah ya. Kita lihat secara khusus ayat demi ayat, karena saya akan mengartikan dan menjelaskan per ayat demi ayat, per kalimat demi kalimat ya, per kalimat demi kalimat ya. Sudah dapat Bu ayat Al-Maidah 6 juz ke-6, surat Al-Maidah surat keberapa? Kelima, juz ke-6 surat kelima ayat 6. Kalau ada pertanyaan tolong dicatat saja biar nanti bisa cepat ya, bisa ditulis di kertas ya, pertanyaan seputar apa yang kita bahas. Pertama kita akan menjelaskan tafsirnya dulu ya, nanti kalau ada waktu kita jelaskan hukumnya dan pelajaran-pelajaran lainnya. Sudah semua Bu? Baik, kita baca sama-sama. Dengarkan dulu nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum aw jaa ahadun minkum aw lamas sebentar
Au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Baik, ayat ini diawali oleh seruan bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ibnu Mas'ud, ya, sering ini saya sampaikan. Ibnu Mas'ud mengatakan kalau kalian dengar atau baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, pasang pendengaran baik-baik atau perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena setelah itu biasanya ada dua. Satu di antara dua. Ada perintah untuk kita laksanakan atau ada larangan untuk kita tinggalkan. Untuk kita tinggalkan. Jadi selalu kalau ibu-ibu baca ayat kata ayyuhalladzina amanu, ya, biasanya atau umumnya setelah ayat itu ada satu di antara dua hal. Apa, Bu? Perintah untuk kita lakukan, larangan untuk kita tinggalkan. Nah, kalau ayat ini terkait dengan perintah. Sama tuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba dan seterusnya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum. Ya. Kumtum itu dari kata-kata apa? Qoma yakumu. Kalau anta jadi apa? Qoma qomu. Belajar nahwu enggak? Ya, belajar shorof enggak? Kalau anta jadi kumta, kalau antum jadi kumtum. Ya, itu fi'il madhi namanya. Kalau fi'il madhi menunjukkan apa? Sudah atau akan? Sudah. Ya, sudah. Misalnya akaltu, saya sudah makan, gitu ya. Kalau ini koma artinya berdiri. Ya, berdiri. Kuntum artinya kalau dari segi bahasa kamu sudah berdiri. Gitu ya. Tapi yang dimaksud ayat ini bukan kalau sudah, ya. Kalau dalam tafsir Al-Jalalain di sini disebutkan idza kuntum ay aradtum al-qiyam. Ya. Jika kalian ingin berdiri, atau ingin melakukan. Ya, itu pentingnya Al-Qur'an dipahami dengan tafsir yang benar. Kalau cuma dipahami begitu saja sesuai makna harfiah dalam bahasa Arab, kita bisa-bisa akan
tersesat atau memahami berbeda. Ya. Sebab nanti ayat ini maksudnya apa? Kalau kalian mau sholat, basuh muka, berwudu maksudnya. Gitu ya. Itu bahasanya idza kumtum, maka fi'il madhi artinya sudah. Kalau diartikan harfiah, kalau kalian sudah sholat, berwudu, benar nggak itu maknanya? Tidak benar. Ya. Tapi yang dimaksud di sini idza kumtum ay idza aradtum al-qiyam. Jika kalian mau sholat. Itu sama dengan ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Itu kan qara'ta sama tuh fi'il madhi. Kalau diartikan harfiah, kalau kamu sudah baca Al-Qur'an, bacalah a'udzu. Benar gak itu maknanya? Habis baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bisa aja begitu orang kalau nggak ngerti. Tapi maknanya adalah apa? Kalau kamu mau baca Al-Quran, fasta'id billah, ya, mintalah perlindungan kepada Allah. Sama seperti ini ayatnya. Ya, idza kuntum, kalau kalian mau atau kuntum berdiri ingin melakukan ilas sholati, ya, mau sholat, ya, ini pun juga ada penafsirannya, ya. Maksudnya apa? Ilas sholati, kalau kamu mau sholat, ya, maksudnya kalau kita artikan ini begitu saja, artinya adalah setiap mau sholat kita harus wudu, setiap mau sholat kita harus wudu. Benar nggak begitu? Abu, setiap mau sholat harus wudu. Bisa benar, bisa nggak? Nggak benernya gimana? Kalau belum batal harus wudu nggak? Nggak harus. Tapi kalau paman ayat ini dipahami apa adanya, maknanya apa? Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Kalau kalian mau sholat, berwudu. Bisa aja disimpulkan, kalau gitu mau batal mau enggak, berwudu. Tapi tidak begitu penafsirannya. Ya. Ditafsirkan di sini, dan ini juga tentu pendapat umumnya para ulama. Ya, idza kuntum ila sholati wa antum muhditsun. Kalau kalian mau sholat, sedangkan kalian masih punya hadas, masih hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Ya. Paling enggak di sini hadas kecil maksudnya. Ya. Kalau kalian mau sholat tapi kalian masih punya hadas, jangan langsung sholat. Maka Allah katakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu, artinya faghsilu, basuhlah. Ya. Basuhlah. Apa maknanya basuh? Mengalirkan air, mengucurkan air, itu namanya membasuh. Untuk membedakan nanti dengan kata-kata wamsahu, mengusap. Kalau membasuh airnya mesti ada, mesti ada yang mengucur, atau mungkin bahkan menetes, tapi ada air yang dikucurkan. Faghsilu, maka basuhlah muka kalian, wujuhakum, muka kalian, ya. Ya, muka dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, tempat tumbuhnya jenggot kalau orang laki, dagu bawah, dan antara telinga dengan telinga, itu semua muka. Ya, faghsilu wujuhakum, wujuhun jamak dari apa? Wajhun itu wajah. Ya, jamaknya wujuh. Ya. Wa aidiyakum, dan ID jamak dari yadun. Apa yadun, Bu? Tangan, jamaknya ID. Dan tangan-tangan kalian, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq. Apa artinya ilal marafiq? Ila artinya apa? Sampai ke. Lihat, perhatikan, para ulama itu detail. Ya. Kalau ila artinya sampai, ini kan sikut nih, mohon maaf. Ini sikut. Sikut ini masih banyak kan? Ini sampai sini. Kalau seandainya kita artikan sampai sikut, sampai sini cukup. Sampai yang penting kena sikut. Tapi para ulama
umumnya menafsirkan ila di sini bukan sampai, tapi apa? Ma'aha, bersama sikutnya. Ya, artinya apa? Semua sikutnya mesti dibasuh. Jangan sekedarnya, cuma sampai sekedar kena, bagian lain ada yang tidak kena. Jadi sikutnya semuanya termasuk. Jadi ilal marafiki di sini mananya apa? Bersama sikutnya, ai ma'aha. Ya, karena memang dalam hadis itu disebutkan bersama, ya. Wa aidiyakum ma'al marafiq, ya. Baik, udah basuh muka, basuh tangan, apalagi wamsahu biruusikum, dan apa? Usaplah, wamsah, masaha, yamsahu, ya, mengusap. Mengusap artinya apa? Tidak perlu mengucurkan air, ya, cukup basahkan tangan lalu kita usap. Nah, itu namanya mengusap. Jadi jangan dibalik. Buat muka cukup diusap, giliran buat rambut diguyur. Salah, ya. Wamsahu, usaplah kepala kalian. Biruusikum. Ruus itu jamak, mufradnya apa? Tunggalnya apa? Ra'sun. Ra'sun. Ya, jadi sebenarnya bisa juga belajar bahasa Arab dari baca Quran, ya. Ruus jamak, mufradnya ra'sun. Usaplah kepala kalian. Ya, perhatikan Bu kata-kata ba, huruf ba di situ. Huruf ba ini itu bisa menjadi sebab perbedaan pendapat para ulama. Ya, perbedaan pendapat para ulama. Ya. Sebagian ulama menganggap huruf ba itu zaidah. Zaidah itu tambahan. Artinya dari segi makna dianggap nggak ada. Kayak kemarin kita baca apa, la uqsimu, atau di sini atau di mana ya? La uqsimu. Udah bahas di sini ya? Ya, dianggap tidak ada. Artinya uqsimu, aku bersumpah. Itu zaidah namanya. Dari segi makna dianggap tidak ada. Artinya apa? Wamsahu biruusikum, mengusap kepala kalian. Usaplah kepala kalian. Ya. Dan kalau begitu kesimpulannya apa? Yang diusap semua kepala. Ada lagi sebagian yang mengatakan, ya, dan ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, apa? Wamsahu, ba'nya artinya litab'id. Litab'id menunjukkan sebagian. Artinya wamsahu bi ba'dhi ru'usikum. Ya, usaplah sebagian kepala kalian. Ya, maka sebagian ulama dia mengatakan kalau berwudu harus mengusap seluruh kepala. Kalau sebagian enggak sah, sebagian mengatakan, ya, kalau berwudu jika mengusap sebagian saja sudah dianggap sah. Ya, sudah dianggap sah, dan itu yang memang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Kemudian apalagi? Ya. Wa arjulakum. Wamsahu, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan arjul jamak dari rijlun. Rijlun itu kaki, ya. Pluralnya arjul. Ya, kaki kalian. Ya. Perhatikan lagi di sini baik-baik, ya. Perhatikan. Allah bilang tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu kalau bacanya fathah, wujuhakum, wa aydiyakum. Baca aidiya, baca fathah, ya. Tapi itu kan tangan, ya. Wamsahu biruusikum. Apa tuh bacanya? Biruusikum, fathah apa kasroh? Biruusi, si kasroh. Biruusikum kasroh. Kemudian wa arjulakum, fathah apa kasroh? Fathah. Wa arjula, ya, la arjul, la, ya, lamnya yang jadi patokan. Kalau kum kan dhamir. Wa arjulakum, ya.
Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu namanya ada atof ma'tuf ya. Jadi kalau ada satu kalimat depannya kasroh, sesudahnya kasroh. Ya, jadi kalau mau ikut bahasa yang umum, ya mestinya wamsahu biruusikum wa arjulikum. Paham nggak Bu? Tapi ini tidak dibaca wa arjulikum, tapi wa arjulakum. Kenapa dibaca wa arjulakum, bukan wa arjulikum? Ini agak mikir-mikir dikit pagi-pagi nih ya. Gak apa-apa Bu, pelan-pelan aja. Paham gak yang saya maksud? Kalau tadi ikut urutannya, kan Allah bilang apa? Wa fagsilu wujuhakum fathah, wa aidiakum fathah, sama wujuhakum wamsahu biruusikum kasroh apa fathah? Kasroh. Wa arjulakum wa arjula la fathah apa kasroh? Fathah. Seharusnya kalau ikut aturan bahasa seperti umumnya, dibacanya bukan wa arjulakum, tapi apa? Wa arjulikum. Ikut kalimat sebelumnya, biruusikum wa arjulikum. Enaknya gitu. Sama seperti sebelumnya. Fagsilu wujuhakum wa aidiakum. Fathah. Kasroh tapi tidak dibaca kasroh. Dibacanya fathah. Kenapa dibaca fathah? Ya. Kenapa dibaca fathah? Ustaz pagi-pagi ngajak mikir lagi ya. Baik. Ini karena ada kaitan hukumnya. Karena apa? Dibaca fathah. Jadi dibaca fathah agar sama dengan wujuhakum wa aidiakum. Samanya di mana? Sama-sama dibasuh. Paham nggak? Jadi yang namanya muka, tangan, kaki sama-sama dibasuh. Sama-sama dibasuh. Kalau kepala tadi dia apa? Diusap. Kalau begitu Pak Ustadz, bisa aja ada yang protes kan? Kenapa kok naronya setelah kepala? Kenapa nggak tadi dideretin sekalian? Fagsilu wujuhakum wa aidiakum wa arjulakum wamsahu biruusikum. Paham nggak Bu? Kalau memang tadi mau sama-sama nih dibasuh, kenapa nggak dideretin 3 sekalian? Kenapa harus sebut kepala dulu baru kaki? Kenapa? Karena memang ada pesan atau makna tertib. Dari sini kemudian berdasarkan ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa tertib dalam wudu itu rukun. Tidak bisa ditukar-tukar. Ya, sebab kalau seandainya tertib nggak rukun, ya tadi arjulakum dimajuin aja biar sederet dengan wujuhakum wa aidiakum cuma karena tertib wudu tidak boleh dirubah, akhirnya nyebut dulu kepala, baru kaki. Ya. Sehingga para ulama menyimpulkan berwudu itu harus tertib. Yang dahulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Jadi membasuh muka, tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki itu sudah paten ya, urutannya. Tidak bisa kita acak-acak. Saya kaki dulu dah baru tangan. Ya, nggak bisa. Saya kepala dulu baru muka. Tidak bisa. Itu sudah ada urutannya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki pun dibasuhnya bukan sekedarnya telapak kaki, tapi sampai apa? Mata kaki. Batasannya sampai mata kaki ilal ka'bain. Ya. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan, ya ini tentang wudu sebenarnya, dan ini garis besarnya saja. Cuma segitu doang wudunya. Mana berkumur, mana cuci tangan, mana menghisap air ke hidung, itu nanti adanya di hadis. Adanya di hadis. Ini patokan utamanya. Kalau berwudu begitu. Ya paling tidak dari sini disimpulkan para ulama mengatakan rukun wudu itu ada 6. Perhatikan, rukun wudu ada berapa? Pertama apa? Niat. Ya, tadi kata-kata idza kuntum
itu menunjukkan niat kalian mau sholat. Idza kuntum ya ila sholati faghsilu wujuhakum, niat lalu membasuh muka, wa aydiyakum membasuh tangan, wa amsahu bi ru'usikum mengusap kepala, wa arjulakum dan membasuh itu 5 kan. Yang keenam apa Bu? Tertib. Ya, jadi clear ya, rukun wudu ada 6 dan itu dapat disimpulkan dari ayat ini. Baik, sekarang kita kaitan dengan toharo berikutnya. Ini wudu toharo dari hadas kecil. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian berada dalam keadaan junub, ya, junub. Ya, kapan orang dianggap junub? Hubungan intim suami istri junub. Ya, nggak hubungan tapi malamnya mimpi, ya, berjima keluar mani junub, ya, junub, begitu ya, termasuk dimasukkan ke dalam kategori junub, ya, wanita yang selesai masa haid dan nifas dianggap junub, atau dengan bahasa lain hadas besar, dia memiliki hadas besar, ya. Kalau tadi hadas kecil, ya. Kalau hadas besar lain caranya, fattahharu. Bahasanya apa? Fattahharu. Ya. Dari segi bahasa fattahharu bersucilah. Tapi para ulama menafsirkan fattahharu artinya apa? Ai fagtasilu, mandilah. Mandilah. Maka ini dikenal sebagai toharo yang kedua dari hadas besar, yaitu mandi, disebut mandi junub, ya, mandi junub, ya, tentu saja dengan ketentuan yang juga sudah diajarkan. Minimal mandi junub itu niat dan membasahi seluruh tubuh dengan air yang suci dan mensucikan, ya, itu minimal. Ya, kalau mau yang lengkap, kita cuci kedua tangan kita seperti kita berwudu, kita bersihkan kotoran dari tubuh kita, dan kemudian berwudu sempurna, lalu mandi. Berwudu sempurna dulu, baru mandi sampai selesai. Ya, dimulai dari membasahi kepala, lalu bagian kanan tubuh kita, lalu bagian kiri tubuh kita. Itu kalau mau sempurna. Kalau seadanya tadi cukup niat, basahi semua tubuh, nggak ada syarat tertib, nggak ada tuh kalau mandi. Jadi kalau ibu misalnya mau wudu, lompat ke kolam renang, niat wudu, kan basah semua, dapat nggak wudunya? Dapat dianggap wudu nggak? Kan basah muka, tangan. Kenapa nggak boleh? Tidak tertib, tidak tertib. Tapi kalau misalnya junub, ya, langsung aja kolam renang, niat mandi junub. Sah nggak mandi junubnya? Niat mandi junub, basah semua. Sah kalau basah semua, sah karena tidak ada rukun tertib. Ya cuma kalau bisa jangan lah ya. Kayak nggak ada tempat lain aja, ya itu sekedar untuk dapat kita membedakan, ya, mana wudu, mana mandi mana mandi. Baik, sudah sampai situ, ya, berarti kalau tadi hadas kecil wudu, hadas besar mandi junub. Kemudian Allah katakan lagi, wa in kuntum mardho, kalau kalian mardho tuh marid, ya, sakit, mardho sakit, au ala safarin, ya, di sini pun sakitnya dikatakan oleh para ulama marodon yadurruhul ma, maksudnya sakit yang apabila dia menggunakan air membahayakan dirinya, ya, bukan sekedar sakit, dia sakit tapi kalau pakai air nggak masalah. Misalnya apa? Sakit gigi, ya, sakit yang nggak dikenal orang tapi sakitnya nggak kira-kira, ya.
Tapi kalau kita berwudu lagi sakit gigi, kira-kira semakin tambah nggak sakit gigi kita? Secara umum nggak ya. Kecuali kalau kita berkumur mungkin giginya ngilu, itu lain. Karena kumur juga sunnah. Tapi kalau kita misalnya basahi tangan, muka nggak masalah. Itu nggak masuk. Yang jadi masalah kalau ada sakit yang apabila kita berwudu tambah sakit atau semakin lama sembuhnya. Itu termasuk bab ini. Kalau kalian sakit, au ala safarin, atau sedang safar. Ya, sedang safar. Sebenarnya sedang safar ini ya tidak ada kaitannya langsung, tapi orang biasanya kalau sedang safar, ini bukan di kita zaman sekarang, zaman dulu ya. Kalau orang sedang safar, biasanya apa? Ini zaman dulu ya, di padang pasir. Problemnya apa? Nggak ada air. Jadi problemnya nggak ada. Makanya nanti ini kan kaitan dengan tayamum. Kalau orang tidak punya air atau ada air tapi tidak bisa dia gunakan, misalnya kalau sakit, ya tentu dia misalnya sedang hadas ya. Kemudian au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian baru buang hajat, ya, buang air kecil, buang air besar, air ahdas. Dia baru buang hajat, berarti dia hadas. Aula mastumun nisa. Nah ini juga yang mungkin sering dibicarakan. Nyentuh perempuan laki perempuan batal nggak Pak Ustaz? Nah salah satu sumber perbedaannya di sini terkait pemahaman ayat ini. Dan ini perbedaannya bukan cuma sekarang. Dulu para ulama sudah berbeda, bahkan para sahabat pun berbeda dari segi mengartikan dan memahami makna ayat ini. Para sahabat, Ibnu Umar mengartikan lamasa itu artinya adalah menyentuh. Menyentuh. Maka dipahami sekedar menyentuh batal wudunya. Pemahaman ini kemudian diambil oleh mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i menganggap bahwa menyentuh itu membatalkan wudu, khususnya menyentuh wanita yang bukan mahram. Persentuhan antara yang bukan mahram. Begitu. Baik. Kalau Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mengartikan la masa artinya berjima. Berjima. Ya, jadi kalau kalian berjima batal wudu kalian. Tapi kalau sekedar menyentuh saja tidak batal. Paham ya? Itu yang kemudian banyak diambil oleh mazhab Hanafi. Hanafi. Tapi ada memang yang mengambil pendapat pertengahan, kalau diiringi syahwat batal, kalau tidak diiringi syahwat tidak batal. Baik. Dan ini yang kemudian diambil juga oleh Shahibul Jalalain. Baik, kesimpulannya kalau kalian sakit tadi tidak bisa menggunakan air, kalian safar tidak ada air, atau habis kalian buang hajat, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, ternyata nggak ada air, kalian tidak dapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum. Tayamum itu dari segi bahasa bermaksud atau menuju pada sesuatu. Ya. Yang dimaksud tayamum di sini adalah bersuci untuk mengganti wudu atau mandi apabila tidak ada air, atau ada air dia terhalang menggunakan air. Maka kata Allah fatayammamu, bertayamumlah. Dengan apa tayamum? Sha'idan thayyiba. Sha'idan thayyiba. Nah, di sini juga nanti ada perbedaan pendapat lagi. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam termasuk di sini tafsir Jalalain, sha'idan thayyiba artinya apa? Sha'id itu artinya diartikan debu. Thayyiban diartikan apa? Suci. Debu yang suci. Debu yang suci. Ya. Maka tidak ada media tayamum kecuali debu.
Kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama mengartikan sa'idan thayyiba, artinya apa saja yang menjadi permukaan bumi. Permukaan bumi. Permukaan bumi selalu debu enggak? Selalu tanah enggak? Apalagi permukaan bumi yang lain? Batu bisa saja. Semen, pasir, itu permukaan bumi. Artinya boleh pakai media-media yang jadi permukaan bumi. Makanya kalau di Arab itu, di sejumlah negeri Arab, itu di beberapa masjid atau mungkin di rumah di mana disediakan batu yang agak besar, batu alam, ya, yang agak besar. Nah, itu katanya diperuntukkan untuk mereka yang nggak bisa menggunakan air karena sakit, cukup usap aja batu itu, ya, karena itu termasuk media tayamum. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, ya, yang jadi media tayamum hanyalah debu, batu tidak, pasir tidak, ya, yang lainnya tidak, hanya debu. Itu pun debu yang suci. Baik. Baik, lalu gimana tayamumnya? Allah jelaskan di sini, famsahu biwujuhikum. Usaplah wajah kalian. Perhatikan, kalau tadi waktu wudu apa bahasanya? Fagsilu. Ya wajar air. Ya kalau debu dibilang fagsilu repot kita ntar. Ya, siram debu, ya. Famsahu, usaplah wajah kalian. Wa aidikum minhu, dan tangan kalian. Usap wajah kalian dan tangan kalian. Jadi diapakan? Ada tanah, debu, apakah langsung dari tanah kita ambil? Atau tanahnya kita ambil dulu, kita taruh di kain atau di wadah apa? Bisa. Atau kita lihat misalnya tembok, kendaraan. Ya, itu kata para ulama, yang penting ada sesuatu yang nempel. Maka itu sudah cukup dibilang debu. Ya. Rumah, bagian bangunan kadang-kadang kan ada yang gitu ya Bu ya. Kalau ditempel kelihatan nggak bekasnya? Nah itu berarti ada debu. Kalau nggak kelihatan bekasnya, nggak ada debu. Baju lah ya, mobil lah ya. Mobil saya jarang dicuci tuh. Kalau ditempel kacanya, tuh kelihatan tuh. Nah itu debu, bisa buat tayamum. Buat tayamum. Ya maka kalau prakteknya ada dua memang riwayatnya. Riwayat pertama dengan 2 kali tepukan. 2 kali tepuk sekali tepuk, lalu tiup, usap muka. Tepuk lagi, tiup, usap tangan kanan sampai sikut. Tangan kiri sampai sikut sekali. Tidak perlu 3 kali. Paham? Itu cara pertama. Cara kedua lebih ringan. Tepuk debu, ya, tiup, lalu usap muka dengan kedua telapak tangan kita, kemudian usap satu sama lain telapak tangan kita saja sampai pergelangan tangan. Itu ada riwayat yang kedua. Dua-duanya insya Allah benar. Ya. Tergantung biasa kita memakai yang mana, dua-duanya ada riwayat. Dan ini diisyaratkan dalam Al-Quran, usaplah muka kalian dan tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Ma yuridullahu, Allah tidaklah, ma di sini aja tidak ya. Yurid, ingin, ya. Allah tidak berkehendak, yang Allah inginkan bukanlah, gitu ya maksudnya. Liyaj'ala alaikum min haraj, menjadikan kalian sulit. Jadi jangan sampai kita kepikiran ribet banget ya, mau sholat mesti wudu segala, apalagi dingin, apalagi lagi junub mesti mandi. Ya, mungkin sebagian orang berpikiran apa? Ribet amat mau ibadah. Ya. Allah kehendaki atau tetapkan ini bukan untuk merepotkan kalian, tapi apa? Ya. Walakin yuridu liyutahhirakum. Ya, akan tapi yang Allah inginkan apa? Ingin mensucikan kalian. Makanya yang namanya bersuci, ya, itu bukan sekedar mensucikan fisik kita, tapi juga mensucikan jiwa kita. Ya, makanya di antara fadilah wudu apa? Menggugurkan dosa. Makanya wudu, mandi, junub itu ibadah. Ya, jangan kita anggap
sambil lalu. Dia adalah ibadah yang kalau kita lakukan semakin banyak kebaikan. Fadilah wudu apalagi sangat banyak, baik dari segi ibadah, ya, dari segi kehidupan dunia pun banyak. Dia menyehatkan segala macam. Begitu ya. Kalau di salah satu fadilahnya, wudu ini akan menjadi ciri dari umat Rasulullah SAW. So, pernah ditanya, bagaimana nanti kamu mengenali umatmu yang sedemikian banyak? Aku kenali mereka dari bekas wudu mereka. Ya, itu diantara fadilah dan keutamaan berwudu. Dia akan menyinari, akan membuat seseorang menjadi bersinar. Dan bahkan di dunia pun tampak orang yang berwudu, ya, maka tubuhnya atau mukanya bersinar. Begitu. Waliyutimma ni'matahu alaikum. Dan juga Allah menjelaskan hukum-hukum bersuci ini untuk apa? Untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Ya, apa nikmatnya di sini maksudnya? Islam. Ya, sebab Islam adalah nikmat. Islam adalah nikmat. Dengan Allah jelaskan syariat berwudu, Allah maksudnya apa? Ingin menyempurnakan nikmat ini dengan menjelaskan ketentuan, aturan dan syariatnya. Ya, jadi ketika kita belajar, ketika kita paham, itu sesungguhnya adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka kita syukuri, ya. Kita syukuri kita menjadi seorang muslim, kita syukuri kita bisa mengetahui ajaran dan syariat Allah. Kenapa? Karena ini ajaran dan syariat yang sangat, ya, luar biasa, sangat istimewa, sangat besar nilainya, baik di dunia maupun di akhirat. Pokoknya yakin saja kalau kita lakukan, kita amalkan, akan memberikan kebaikan, ya, di dunia dan yang paling penting di akhirat. Ya, di dunia pun semua ibadah, semuanya tak terkecuali. Kalau kita lakukan dengan baik, dengan benar, dengan khusyuk, dengan ikhlas, komitmen, urusan dunia pun akan terasa manfaat. Ya, wudu itu, ya, banyak yang mengatakan, baca saja banyak sekali kajian-kajian tentang manfaat wudu, misalnya bagi kesehatan, membersihkan tubuh dan lain sebagainya, menyegarkan dan seterusnya. Itu dari dunia saja. Katakanlah dunia kita tidak dapat, kita dapat dari wudu pahala Allah, ridho Allah, itu sudah segalanya. Sudah jauh lebih besar. Jadi Ibu sekalian, ini ayat, ya, yang memang membicarakan tentang toharoh, ya, meskipun tentu ini tidak rinci, ya. Rinciannya, tambahannya nanti ada dalam hadis. Yang lebih rinci lagi nanti ada dalam kitab-kitab fikih. Setidaknya kita mengetahui, oh, wudu ternyata ada dalam Al-Quran. Mandi junub ternyata ada, tayamum juga ada. Oh, satu lagi, ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ternyata ada asbabun nuzul ayat ini. Tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya, tapi ada beberapa ayat yang ada asbabun nuzulnya. Ya, dan kisahnya menarik. Ya, terkait dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha, ahsanti. Ya, jadi Rasulullah bersama rombongan sepulang dari perang Muraisi, Bani Muraisi. Jadi sepulang dari perjalanan pulang, ya, kemudian pasukan singgah di suatu tempat. Ya, pasukan singgah di suatu tempat, ya, karena Aisyah ingin buang hajat, atau karena satu keperluan lah, ya, wallahu a'lam. Satu keperluan. Nah, Aisyah ketika rombongan itu berhenti, dia keluar untuk buang hajat. Jadi kalau para wanita itu dibawa kayak ditandu gitu, ya. Tandunya ditaruh onta. Jadi kalau ontanya tuh mendekam gitu, tandunya diturunin. Gitu, ya, tandunya diturunin. Nah, Aisyah keluar untuk buang hajat. Tentu buang hajatnya menyendiri jauh, sekiranya tidak kelihatan. Selesai buang hajat, dia mau balik, dia merasa kalungnya nggak ada. Itu kalau ada kisah namanya rahasia seuntai kalung, itu bagus. Waktu kecil, ya, dulu saya baca itu bagus. Kisahnya dari kita Aisyah. Dia merasa nggak ada, lalu dia cari-cari di situ, sana sini, nggak ada, lama waktunya. Sementara rombongan nih sudah siap-siap mau
bukan mau berangkat. Sementara Aisyah lalu lapor sama Rasulullah, kalungnya hilang dan lain sebagainya. Para sahabat nyari-nyari nggak ketemu gitu ya. Sementara waktu itu ya kalau tidak salah menjelang subuh ya, atau menjelang akhir waktu sholat. Sementara di situ tidak ada air karena itu bukan tempat perberhentian biasa. Ya. Bukan tempat perberhentian biasa. Padahal kalau seandainya sesuai jadwal bisa berangkat sampai tiba di tempat lain yang ada airnya, yang udah diketahui ada airnya. Ya. Tapi karena terlambat, serba tanggung. Di sini nggak ada air, kalau jalan pun ke sana nggak keburu. Ya, sudah nggak ada air. Sudah mulai tuh ada yang kesal sama Aisyah, termasuk Abu Bakar As-Siddiq sampai ya pinggang Aisyah ditusuk. Kalau bahasa kita ini gara-gara kamu sini. Ya. Nggak ketemu, di kalung dicari-cari. Ya. Akhirnya nggak ketemu, pesawat udah mulai bingung. Ini gimana kita sholat? Dikit lagi waktu habis, air nggak ada. Saat itu belum turun syariat tayamum. Nah, ketika itulah Rasulullah pun juga belum bisa memberikan jawaban. Ketika itulah turun ayat ini. Paham ya? Turun ayat ini yang intinya kalau kalian pokoknya tadi disebutkan dalam safar. Kalau kalian sakit atau safar nggak ada air, fatayammamu sha'idan thayyiba. Jadi ayat ini memberikan jawaban dari kesulitan atau problem yang dihadapi para sahabat Rasul dan para sahabat yang tidak bisa berwudu karena tidak ada air. Ya. Maka yang tadinya pada kesel sama Aisyah, akhirnya wah ini gara-gara barokahnya Aisyah. Ya, ternyata ada hikmahnya. Begitulah sering kali kita dapati kehidupan begitu. Kalau kita cuma lihat sepotongnya, mungkin kita kesel. Tapi kalau kita lihat utuhnya, ini hikmahnya. Ya, maka justru mereka menganggap atau mengatakan ini barokah dari keluarga Abu Bakar, barokah dari keluarga dari Aisyah. Dengan sebab itu, ya Allah turunkan syariat tayamum yang memberikan kemudahan bagi seorang muslim untuk tetap bisa bersuci walau tidak ada. Akhirnya mereka tayamum. Ya, tayamum, mereka sholat, udah selesai urusan. Berangkatlah rombongan. Ternyata ketika berangkat rombongan, kalungnya ternyata ada di bawah onta. Jadi rupanya ketindihan onta, ya gimana? Ketemu, dicari sana sini. Ya, ontanya juga nggak lapor-lapor lagi. Diam aja ontanya. Ya, itu kisah yang menarik tentang sebab turunnya surat ini. Baik ibu-ibu sekalian, ya tentu pembahasan tentang Thaharah banyak saya kira ya, bisa dibahas lagi, dibaca lagi, dibahas lagi dalam kajian-kajian fikih. Demikian apa yang dapat sampaikan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya langsung dulu.